Salah satu strategi marketing yang banyak dipakai sama berbagai macam brand, apapun brandnya, itu adalah referral, rekomendasi gitu ya, kode referral apapun lah itu, member get member dan lain sebagainya. Ternyata banyak banget yang ngelakuinnya dengan cara yang salah. Jadi gimana yang benar gitu ya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, pada akhir tahun 2000-an ada buku, pada awal 2000-an bukan akhir, pada awal tahun 2000-an ada buku berjudul The Death of Advertising and the Rise of PR ya. Buku ini sebenarnya menandai era baru dunia marketing karena tadinya marketing itu tentang fabrication of propaganda. Artinya propaganda yang dibuat, semua tentang bikin cerita bagus. Makin bagus ceritanya, makin menjual produknya. Makanya orang lomba-lomba gitu kan, bikin cerita keren, iklan-iklan produksinya mahal, pakai bintang-bintang terkenal. Tapi sayangnya ketika iklan dibombardir gila-gilaan, terus orang pun kehilangan kepercayaan terhadap iklan gitu ya. Dan muncullah PR yang dianggap pihak netral, kan pihak ketiga nggak punya kepentingan, kasih testimoni, dan bukan testimoni sebagai produk juga, ini orang netral gitu ya. Bentuknya bukan iklan tapi liputan, artikel dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ini juga fabrikasi gitu, karena udah di setup, udah ngomong lah yang punya brand sama PR agensinya atau sosok tokohnya yang ngomong ngasih endorsement gitu ya. Tapi lebih dipercaya. Nah, tapi dengan seiring bergulirnya waktu, balik lagi, PR sebagai primadona pun juga nggak bertahan lama. Masih ada PR sekarang, iklan juga masih ada gitu. Tapi tidak tidak jadi primadona seperti sebelumnya. Salah satunya karena isu yang sama, trust gitu ya. Jadi endorsement dari pihak ketiga, which itu si ya PR ini, rasanya fishy gitu, rasa aduh kok agak aneh ya, gitu. Bukan melulu karena salah PR-nya, tapi bisa aja strateginya kurang smooth sehingga gagal dipercaya. Lalu habis itu muncul sosial media. Sosial media ini muncul dan mendapat tempat karena memungkinkan orang untuk saling bicara, saling share pengalaman gitu kan, termasuk pengalaman terhadap brand tertentu gitu. Nah, sosial media jadi wadah di mana orang bisa share dan kita juga bisa cari tahu pengalaman orang. Jadi multiple direction, kita bisa saling konfirmasi, saling bantah, saling menguatkan. Yang saya mau bahas di sini adalah inti dari semua perubahan ini adalah trust. Ketika orang berpindah dari iklan ke PR ke sosial media, ada trust issue di sana. Awalnya propaganda gitu ya, yang tadinya orang percaya, tapi begitu dibombardir gila-gilaan, orang nggak percaya lagi. Pindah, butuh pihak ketiga, which PR. PR ngomong tapi begitu dibombardir orang nggak percaya lagi. Ini kok semua orang ketiga ngomongnya begitu semua. Pindahlah ke sosial media, which itu pengguna realnya gitu ya. Jadi semua pindah ke sana. Dan menariknya dari dulu sampai sekarang ada satu strategi yang sebenarnya masih manjur yang konsepnya sama seperti trust itu tadi, yaitu referral. Gitu. Walaupun tidak semua referral itu bagus, tapi esensi dari referral itu sebenarnya menarik dan bisa kita bisa kita kembangkan secara positif gitu ya. Dan kita bisa belajar juga dari yang bagus maupun yang jelek gitu. Ada benang merahnya kok gitu ya. Nah, pertama yang kita harus pelajari ini dari sesuatu yang risikonya tinggi dan banyak yang akhirnya tidak berhasil referral programnya adalah yang disebut paid referral. Paid referral itu intinya adalah orang diminta merekomendasikan, terus habis itu dikasih sesuatu, dikasih insentif. Bentuknya bisa member get member, bisa referral link, dan lain sebagainya. Bukan berarti 100% salah, tapi ketika ada insentif yang diterima orang yang memberi rekomendasi, maka risiko naik. Kenapa naik? Pertama, referral itu rekomendasi kan, itu berjalan di area norma sosial. Saya pernah bahas soal ini di podcast saya, norma sosial dan norma market gitu ya. Jadi kalau belum pernah lihat bisa ngeliat ke sana. Tapi norma sosial itu adalah hubungan yang didasarkan murni hubungan sosial, tidak ada uang di sana gitu. Nah, ketika referral ini digunakan oleh brand kan berharap bisa dapat teman-teman dari user kita dengan rekomendasi dong teman kamu gitu, referensiin dong. Yang direferensiin akan happy kalau produknya bagus dan bermanfaat. Artinya trust itu penting di sana. Oh, saya direferensiin sama teman untuk pakai satu produk dan produknya bagus, bermanfaat, maka saya akan happy gitu ya. Nah, permasalahannya adalah
ketika saya direkomendasiin sama teman saya untuk satu produk, dan ada uang bermain di sana, artinya ada insentif yang diterima, ada uang yang diterima sama teman saya yang ngerekomendasiin produk ini ke saya pun bertanya-tanya, ini sebenarnya kamu ngerekomendasiin ke saya karena memang ini bagus dan mau bantu saya, atau lu mau jual gue as a friend aja sih gitu loh, mau jual teman aja sih gitu. Nah, jadi ini yang berbahaya itu tadi gitu loh. Kalau emang produknya bagus, mungkin orang nggak terlalu bertanya-tanya sana gitu ya. Tapi kita juga bisa bertanya, jangan-jangan dia cuma mau duitnya aja gitu kan. Nah itu tadi, jadi norma sosial di antara dua orang teman akan jadi bertabrakan dengan norma market atau norma bisnis. Norma bisnis itu adalah ketika ada uang bermain di sana, dan ketika brand itu. Dan ini yang terjadi dengan paid referral gitu ya. Sama kayak teman yang berantem gara-gara nawar terlalu tega barang dagangan temen ya kan. Ada yang, wah temennya dagang gitu, ayo ini beli barang gua dong gitu kan. Terus berantem. Yang satu maunya dibayar fair karena dia berpikir dengan norma market atau norma bisnis. Yang satu maunya ya kan kita teman, jangan perhitungan sama teman, gimana sih lo sama teman kok harganya harga normal gitu ya, karena dia pakai norma sosial. Kalau masih nggak percaya ada bahwa dua norma ini nggak bisa digabung gitu ya, bisa coba gini, ini buat yang udah berkeluarga ya, yang udah berkeluarga punya anak gitu ya, dan mertuanya masih hidup gitu ya, coba deh cari satu waktu gitu ya, terus abis itu ajak istri, kita pacaran dulu yuk, anak-anak titip ke mertua gitu ya, titip ke mertua gitu ya, pulangnya malam banget, kalau bisa jam 11, jam 12 gitu ya, titip ke mertua, tapi tetap harus dijemput gitu ya, malam-malam jemput setelah beres gitu ya, terus abis itu kan mertuanya pasti kan nyambut gitu ya, oh nih dengan muka udah ngantuk segala macam, udah terus bilang sama mertua, makasih ya mah, saya harus bayar berapa untuk jagain anak-anak. Dijamin pasti digampar sama mertua kan. Karena apa? Karena mertua berpikirnya di norma sosial tadi. Saya jagain anak kamu itu bukan karena saya butuh duit, tapi karena kamu itu anak saya dan ini cucu saya yang jagain. Sementara ketika kita bawa itu ke norma market, maka berterabakan. Jadi itu dia yang bermasalah, dan disinilah dengan alasan yang sama, referral itu bisa punya risiko ketika norma marketnya ditabrakin dengan norma sosial dengan cara ada paid referral. Gitu. Kalau nggak clear dari awal akan ada yang tersinggung. Nah, atas dasar ini sebenarnya makanya paid referral itu jadi tricky, dan maka dari itu banyak MLM yang mewajibkan membernya pakai produknya sebelum dia jualan ke orang lain. Kenapa? Karena MLM juga banyak berjalan di jalur sosial, di norma sosial, di jalur pertemanan, kan ngajak teman gitu ya. Gitu. Makanya kenapa banyak orang benci MLM, karena jalannya di norma sosial, di pertemanan, tapi ini bisnis gitu ya, ngajakin bisnis bareng gitu ya, ujung-ujungnya dagang gitu kan. Dan yang bikin masalah adalah adanya yang dapat uang, orang yang ngajak kita itu dapat uang lebih ketika kita bergabung gitu. Terus kita jadi mikir gitu kan, ini sebenarnya lo ngajak gue karena emang ini bagus, apa karena lo pengen dapat duit dari gue aja sih gitu loh. Tidak secara langsung ya, tapi dari orang lain gitu ya. Nah, jadi itu tadi gitu, ketika uang yang adalah currency-nya norma market masuk ke norma sosial, maka akan ada yang dipertanyakan gitu ya. Trikinya kalau nggak dikasih insentif, terus ya habis itu apa orang mau kasih referral gitu ya kan. Padahal non-insentif referral itu selalu paling kuat gitu ya. Ada ketulusan di sana, saya ngereferensi ini karena memang bagus, saya nggak dapat apa-apa kok. Cuma sesuatu yang bagus banget yang di-refer, bahkan ketika nggak ada untungnya buat yang refer. Nah, ada contoh yang bagus banget. Buat saya, the best referral program di dunia yang pernah ada itu adalah Gmail. Jadi dari dulu ya, pas Gmail baru pertama kali keluar, waktu itu udah ada pemain email besar, ada Hotmail, ada Yahoo gitu ya. Mereka ngelakuin si Gmail ini, ngelakuin reverse engineer. Biasanya sistem referral itu dibikin banyak dan mudah didapetin. Tapi si Gmail ini, si Google ini justru dibalik, dibikin sedikit dan susah didapetin. Sehingga ada scarcity. Bikin orang, wah gue pengen lah gitu ya. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa kasih rekomendasi. Makanya waktu itu kita tanya, siapa sih yang punya Gmail? Mau dong gue direkomendasiin dong dan sebagainya gitu ya. Dengan scarcity ini jadi jadi punya social currency. Kalau orang-orang yang bisa ngerekomendasiin temennya itu dianggap lebih keren karena lo mau nggak? Cuma gue nih yang punya gitu. Jadi dianggap lebih keren gitu ya. Dan dicari-cari orang gitu ya. Nah tentunya ini juga bisa jalan dengan syarat mereka udah benerin dulu produknya.
gitu. Gmail waktu pertama keluar itu dibikin menarik gitu ya. Ada isu yang selalu disebarkan bahwa dapat storage gede gitu ya, sampai 1 giga. Padahal waktu itu orang-orang email provider lain cuma ngasih 10 mega, 20 mega, 100 mega gitu. Yang orang-orang ya ini kalau yang milenial mungkin nggak tahu ya. Tapi dulu Gmail pertama kali keluar itu luar biasa kasih 1 giga karena dulu Hotmail, Yahoo segala macam itu cuma 10 mega, 20 mega sehingga kita secara berkala harus ngebuang email kita yang udah nggak kepake supaya nggak penuh gitu ya. Gitu. Nah ini basic banget tapi banyak yang lupa gitu kan. Semakin kompetitif sebuah produk makin nggak perlu didorong dan makin dicari gitu dia. Jadi ini bisa jalan lagi ketika orang berusaha untuk meningkatkan ketertarikannya itu dia gitu. Nah, jadi kuncinya adalah gimana caranya bisa meningkatkan ketertarikan terhadap produknya. Apakah ini cuma bisa jalan ketika produknya bagus aja? Nggak selalu juga sebenarnya. Karena ide ini di-copy sama si Clubhouse ya. Clubhouse bikin yang sama dan Clubhouse itu secara produk itu sebenarnya orang nggak tahu, nggak ngebayangin Clubhouse ini apa gitu. Tapi lumayan sukses juga karena ada social status yang dibawa ketika kita jadi bagian dari Clubhouse gitu. Itu by invitation only kan, kurang lebih kayak gitu. Komunikasinya dibawa bahwa ini hits, trendy dan scare sehingga bikin jadi naik nilainya dan orang pengen masuk ke sana. Nah, jadi yang harus dipunyai untuk program referral jadi organik dan kuat, yang pertama adalah bangun ketertarikan. Produknya menarik apa nggak? Fiturnya kompetitif nggak? Sekedar baru aja atau barunya dikemas dengan cara yang menarik. Scarcity-nya bisa dibangun nggak? Punya social currency nggak? Dan what's in it for me-nya buat orang-orang yang akses ke sana. Nah, komunikasinya harus jalan dulu, create hype dulu, bikin orang penasaran, bikin orang pengen punya. Kalau ini udah dilakukan, bahkan ketika ada insentif yang didapatkan sama orang yang kasih rekomendasi, orang nggak akan keberatan. Karena ada value yang didapat orang direferensikan. Jadi intinya bukan masalah insentif. Ketika produknya nggak ada sesuatu yang spesial untuk orang direferensiin, orang bertanya, kenapa sih temen gue kasih referral gitu ya. Dan adanya insentif ini jadi nyambung gitu loh. Create persepsi, oh lo jual gue ya, makanya lo rekomendasiin ke gue ya. Mereka fokus ke apa yang didapetin temennya yang kasih referensi. Ketika benefit yang kita dapetin sebagai orang dalam tanda kutip korban gitu ya, nggak ada gitu atau nggak begitu kuat gitu ya. Tapi ketika benefit yang kita dapat itu bagus, maka saya pun akan fokus sama apa yang saya dapat. Dan saya nggak peduli apakah orang yang ngereferensiin ke saya itu dapat apa gitu ya. Ada prinsip reciprocity ya. Kalau gue nggak dapat apa-apa, kenapa lo dapat apa-apa kasarnya gitu. Kalau gue dapat sesuatu, ya nggak masalah lah lo dapat sesuatu. Kurang lebih gitu. Nah itu prinsip utama supaya kita bisa ngedesain referral program yang bagus. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Jawaban untuk kuis episode ini bisa dilihat di episode depan. Seperti biasa, jangan lewatkan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.